Halo, bertemu dengan saya kembali, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Oke, hari ini apa yang saya bawa? Saya membawa rajanya. Bukan raja sih, ini mestinya apa ya? Kalau di deretan desain saya, ini namanya dewa. Dewa Poseidon gitu ya. Kalau kemarin kita sudah ketemu Dewi Athena gitu ya, rajanya yang cewek itu. Lalu kemudian kita juga sudah bertemu di dewanya Asgard itu yaitu Odin ya. Lalu kemudian sekarang adalah yang ketiga yaitu Poseidon, penguasa dari laut. Ya, kalau nggak salah hostnya ini namanya Julian kalau nggak salah ya. Jadi ini adalah yang terakhir dari series Poseidon, di mana dimulai dari yang kemarin warrior-warriornya. Nah ini sekarang adalah Poseidonnya. Oke, untuk sementara sih aman ya. Poseidonnya ini tidak dalam keadaan rusak, dia masih bagus, tidak lengket-lengket, jadi bagus sekali. Tetapi kejadiannya ini sama dengan yang Riumunadet ya, Riumunadet itu sama, yaitu di bagian bahunya. Nah ini sama juga ya, mungkin karena berat kali ya, karena di bahunya ini khusus Dewa Poseidon ini dia semuanya diecast kecuali ya, tetap kecuali ya, kecuali headbandnya ini ya. Lalu kemudian kolornya, kali ini kolornya dia, jadi bukan depan ya. Kalau yang di depan ini ya, yang di depan ini itu dia masih diecast, tetapi yang samping ini, nah yang samping-sampingnya ini, samping kiri dan samping kanan itu semuanya plastik ya. Tapi lumayan sih, semuanya diecast kecuali yang kolornya dua itu yang di samping. Dan juga headbandnya. Ya, jarang kali headband yang ada diecast itu jarang. Dan yang ini semuanya plastik. Kan kita juga pernah lihat yang apa itu ya? Yang warnanya hitam, Chrysaor itu ya, Chrysaor itu. Nah, Chrysaor itu ininya besi. Tapi untuk Poseidon ininya plastik ya, ininya plastik. Dulu kalau Chrysaor ininya besi, ininya plastik. Kalau ini plastik semua ya. Oke, jadi sebetulnya itu memang kalau saya lihat ini tuh ya menurut saya sih cukup bagus. Tapi gini ya, Poseidon ini kalau tidak salah itu ada dua dia keluarkannya. Yang satunya bersama dengan Royal Ornament gitu ya. Nah, saya juga tidak tahu sih. Nah, dan ini juga rilisnya di bulan September juga ya. September 2008. Yang Royal Ornament itu dia jubahnya agak beda ya. Jubahnya dia warnanya itu keemas-emasannya itu beda. Dia kayak lebih gelap gitulah. Kalau menurut saya dia lebih gelap untuk warna keemas-emasannya ya. Oke, ini sama sih, tidak bisa dimasukkan ke tangan karena ini ada ukuran yang cukup lebar ya. Jadi nggak bisa dimasukkan ke dalam tangan, jadi harus dimasukkan yang kecil. Kecil dimasukkan, lalu yang ini ditutup ya, sama. Dengan Chrysaor juga sama kejadiannya. Oke, yang lain, kenapa saya bilang sama dengan Chrysaor? Sorry kok Chrysaor sih, bukan yang Chrysaor, yang kemarin sama dengan Riumunadet. Riumunadet Kasa kemarin kejadiannya apa? Kejadiannya adalah di bagian bahunya yang besi, ya bahunya yang besi, itu ternyata tidak kuat nopang plastik yang bagian dalam. Sehingga tidak bisa ngapit gitu, plastiknya itu tidak bisa ngapit. Ini misalkan besi gitu ya, plastiknya tidak bisa ngapit pok gini, tidak bisa, jadi agak bonggang akhirnya ya. Yang akhirnya bagian bahunya ini yang sini aman, tapi tidak tahu nanti kalau sudah saya utak-atik mungkin bahunya bisa jadi sama seperti yang kanan ya. Jadi kalau Anda lihat di sini kelihatannya perfect ya, kelihatannya perfect. Saya kelihatan kan lebih dekat. Oke, kelihatannya perfect. Semoga aja nggak jatuh ya. Kalau itu saya tempelkan aja sih. Oke, good ya. Kelihatannya perfect.
Oke, sekarang saya lihatkan bagian kakinya. Dia bagian kakinya ini nyambung ya. Jadi antara lutut dengan kaki yang bawah itu dia tidak ada lututnya sendiri, tidak ada. Jadi ini langsung nyambung. Soalnya saya suka sih kayak gini. Jadi nggak bingung meletakkan lututnya ini. Oke, untuk bagian belakang sekarang saya putar, hati-hati saya memutarnya supaya bahunya tidak lepas gitu ya. Oke, ini bagian belakang. Rambutnya Julian ya keren ya. Oke, terus ini ya ini Poseidon ini cukup lumayan. Nah, kalau kalian lihat di situ antara bahu yang di sebelah sini dengan bahu yang di sebelah sini dia agak turun ya yang sebelah sini karena memang yang di sebelah sini sudah rusak kok saya bilang ya. Oke, coba lihat bagian kakinya. Ya, ini bagian kakinya sama ya. Jadi dia itu uh, nah, yang bagian ini ada kayak lubang ini untuk kaki supaya dia bisa ditekuk gitu ya. Ini kakinya supaya bisa ditekuk begini. Nah, kan? Oke, jadi maksimumnya begitu. Dan kalau ditekuk seperti itu, nanti tampak yang dari samping dari depan saya sini, dia akan tampak seperti ini ya. Kalau memang nyambung, itu kelemahannya gini kalau nyambung ya. Jadi kelihatan lututnya. Tapi kalau nggak nyambung, dia akan dianu sendiri kan. Tapi kelemahannya gampang copot. Itu yang nggak suka saya. Oke, sekarang kita lihat yang bahu yang turun ini. Ini saya tekuk lagi ya. Sekarang kita fokusnya di bahu yang ini ya. Ini lepas ini. Loh, gitu loh. Yang ini nggak kuat ininya. Ya. Jadi yang di bagian ini nggak kuat ini. Nah, itu sudah megar, sudah melebar dan tidak bisa menyatu. Karena apa? Ini diecast ya. Tapi padahal mainan-mainan yang lain, ini yang diecast itu juga nggak ada masalah sih. Tapi cuman Poseidon ini aja yang kualitas plastiknya ini agak kurang kalau menurut saya. Plastik dalamnya ini deh. Padahal yang buat ya mestinya sama ya. Tuh, plastik dalamnya ini. Tidak kelihatan ya. Oke, jadi coba nih. Oke, plastik dalam. Ya. Jadi ini kelihatan ya plastik dalamnya. Ini yang membuat dia itu nggak kuat. Ya. Kalau saya lihat dia kayak nggak bisa ngapit lagi. Dia sudah agak megar gini, melebar. Ini kalau saya paksakan tuh gini, langsung patah. Tes gitu. Malah nanti nggak bisa nyapit ya. Jadi maka itu saya biarkan aja. Ini kalau lihat kalau bahunya saya lepas, jadinya seperti ini. Oke, karena ini Poseidon yang saya beli ini bukan Poseidon yang Royal Ornament ya. Jadi otomatis ya dapatnya cuman hanya ini saja, tidak dapat yang lain. Ya. Jadi dia hanya perolehannya itu hanya model ini saja. Yang lain nggak dapat ya. Kalau Royal Ornament mungkin dapatnya banyak gitu ya. Untuk harga ini 5.000 yen, jadi lebih mahal dari yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kan sudah naik Ruyumunandet itu ya. Itu harganya sudah naik 4.500 kan. Kalau ini 5.000 gitu ya. Mungkin unsur diecast-nya yang lebih banyak dikit gitu aja ya. Jadi ini akhirnya bisanya ya saya cuman lengketkan gitu aja, cuman hanya tuh gitu aja sih. Hanya apa ya istilahnya itu menempelkan saja. Nah, gini aja udah. Ini nggak ada penguatnya sih, tapi oke kan ya, oke ya. Nah, di sini saya karena barang lama saya nggak berani untuk otak-atik ya. Untuk otak-atik terutama lepas pasang itu saya sudah nggak berani. Kecuali kalau pas saya pajang ternyata lepas itu lain cerita ya. Jadi modelnya gitu. Oke, ini nanti tinggal dipasang di mana di tangannya. Oke, ini saya coba pasang ya. Ini nanti akan dimasukkan di sini loh. Nah, identik ya, dimasukkan di tangannya ini kan kelihatan ya. Ini dimasukkan di tangannya. Oke, sudah masuk. Tinggal didorong. Oke, agak seret ya. Oke, agak seret juga nih. Kalau ini saya paksakan nanti lepas. Oke, masuk akhirnya ya. Jadi nanti begini. Oke. Nah, ya.
Setelah itu tinggal dipasang sih ini. Ya, oke, kita pasang aja wes gini. Tuh. Ya, ini dipasang. Dah selesai. Jadi dia juga termasuk hitung-hitung untuk bantu dia berdiri lah ya. Supaya nah, ini kan lepasan gitu loh. Nah, oke, finish. Ya, jadi kalau majang nanti seperti ini. Ya. Oke, barangnya sih bagus ya kalau menurut saya. Cuman itu saja tadi yang kelemahannya kalau beli udahlah pajang aja Saint-Claude Meat, oke? Nanti mulai pokoknya kalau saya sudah mengulas semua, yang pasti akan saya buka Saint-Claude Meat-nya saya. Ada buahnya loh Saint-Claude Meat-nya, ya. Saya juga tak tahu kenapa dulu saya demen banget karena apa? Mungkin dari kecil saya sukanya Saint Seiya, ya. Dari kecil mainan yang paling saya sukai selain Gundam itu adalah Saint Seiya. Karena saya juga mestinya senang merakit gitu ya. Cuman karena kesibukan hari-hari yang sekarang ini, ya saya nggak bisa ngerakit lagi sudah semenjak 5 tahun belakangan ini. 5 tahun, 6 tahun belakangan ini saya sudah jarang merakit gitu. Oke, tapi sejauh ini adalah barang bagus ya. Kalau beli Saint-Claude Meat, ya kalau mau sekedar koleksi cukup beli satu aja. Kalau dulu harganya 5.000 yen, itu harganya sekitar 550.000 sampai 600.000. Ya, tapi kalau sekarang mungkin untuk Poseidon kalau dijual itu bisa harganya 2 kali lipat sih. Ya mungkin bisa berapa saya juga lupa. Tapi kalau mau cari aja tunggu EX-nya gitu ya. Nanti EX-nya pasti kalau Poseidon pasti keluar lah ya. Cuma saya coba cek aja ya. Kadang itu di datanya saya ini juga ada yang apa namanya? Ada yang sudah oke gitu ya. Kita akan cek. Oke, kita akan cek dulu apakah ada data saya tentang Poseidon ini ya. Semoga saja saya punya datanya. Nah, paling tidak kita akan tahu berapa ya dia itu ada EX-nya atau tidak gitu loh. Kalau saya cek, saya lihat itu kayaknya nggak ada deh ya. Kayaknya belum sampai ada EX-nya kayaknya untuk Poseidon. Yang keluar malah kalau nggak salah justru yang model lain. Jadi Poseidon tapi tetap yang bukan EX gitu ya. Jadi ini ditunggu aja. Kalau misalkan kalian ingin membeli yang versi EX-nya, ya ditunggu aja tanggal mainnya. Oke, tapi ini saya katakan worthy banget sih untuk untuk kalian koleksi gitu ya. Oke, sampai di sini ya untuk Poseidon. Ini yang terakhir dari Poseidon series. Oke. Lalu yang next kira-kira apa ya series dari Senseiya itu setelah Poseidon? Kira-kira mungkin kalian kalau ada yang tahu gitu ya. Ya, tapi saya info aja deh ya. Karena itu juga sudah lama gitu. Kalau nggak salah setelah Poseidon dia akan langsung masuk ke Hades. Ya, ke Hades. Jadi habis Sanctuary, terus habis gitu yang session ketiga itu Asgard, ya terus kemudian yang sesi keempat itu Poseidon, lalu yang kelima itu nanti adalah Hades. Oke, Hades itu dunia akhirat dan Hades itu termasuk apa ya? Termasuk God. Ya, ini sama. Ini God Poseidon. Lalu yang kemarin Asgard God Odin. Lalu yang Sanctuary itu kan God Athena gitu ya. Cuman waktu itu yang jaga Popnya. Lalu nanti next adalah Hades, penguasa dunia akhirat gitu. Oke, kita sampai di sini dulu teasernya, nanti mungkin akan saya cek, saya cari karena sampai sekarang barang-barang yang berhubungan dengan Hades Saint-Claude Meat-nya tentu saja saya belum menemukan gitu ya. Saya belum menemukan ya.
di mana barangnya ini. Di gudang juga saya bongkar pelan-pelan juga masih belum menemukan ya. Jadi hanya nemu ini dulu Mas Yan. Oke. Semoga saja kalau ketemu ya saya langsung ulas. Oke. Thank you sudah bersama dengan saya. Next, tunggu video selanjutnya. Bye bye.